Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya harus membacakan dulu data sebelum saya ke Mbak Asvinawati. Ini adalah data tahun 2021 oleh Litbang TV One. Kita akan lihat, inilah prosentasenya. Persentase perempuan mengalami pelecehan 13 kali lebih besar daripada laki-laki di ruang publik. 64% dari hampir 40.000 perempuan. 11% dari hampir 25.000 laki-laki. Ini speechless ya, saya juga nggak bisa komentar banyak karena inilah fakta yang ada di lapangan seperti apa. Mbak Asfi, dengan data seperti ini, benarkah 13 kali lebih besar, tapi juga laki-laki juga tidak terkena juga, jadi korban juga gitu, gimana? Iya, kalau biasanya laki-laki itu sangat sedikit dan itu biasanya betul-betul karena ada relasi kuasa ya. Misalnya di penjara atau dia berekspresi yang berbeda dengan yang lain, jadi dijadikan olok-olok, lebih rendah, dianggap lebih rendah. Ya. Tapi data LBH di 17 provinsi juga mengatakan persis seperti tadi begal seksual itu dari yang kami tangani ya, ada dari 239 korban dengan 526 tindakan, yang paling banyak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu ada 149 sendiri. Dan celakanya di Indonesia kan belum ada hukum tentang pelecehan seksual. Jadi nggak ada. Yang ada itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya perkosaan, pencabulan, dan melakukan hubungan seks dengan orang yang di bawah umur atau di bawah kekuasaannya gitu ya. Jadi pelecehan seksual yang tadi paling banyak kita lihat itu nggak ada hukumnya. Jadi betul kata Bu Sri, bagaimana dia bisa lapor polisi, dan pengalaman kami kalau lapor polisi ditolak sama polisi, dan kita juga paham pasalnya nggak ada gitu ya. Apa sih alasan penolakan tadi, Mbak Sri? Karena hukumnya nggak ada. Kalau luring, daring gitu ya, daring kita masih bisa pakai undang-undang ITE meskipun itu tidak persis gitu ya. Itu pasal karet, dan korban banyak juga yang dijadikan pelaku gitu kan, kayak Baik Nuril. Iya. Nah, dan karena nggak ada hukumnya ini, maka mekanisme perlindungan kepada korban tidak ada, dan paling banyak juga itu salah satunya di tempat kerja. Iya. Itu laporan ada serikat buruh begitu. Nah, bagaimana mereka bisa melaporkan atasannya? Kalau nggak ada mekanisme perlindungan, nanti ada tindakan balasan dong. Ya, apalagi supervisornya persis di atas dia gitu. Betul. Tadi juga diangkat misalnya mahasiswa. Jadi ini memang masalah yang sangat darurat. Oke, saya juga tadi lihat ada beberapa ruang ibadah ya, justru ya itu ruang publik, ruang ibadah, justru kemudian ada kesempatan diambil oleh para pelaku-pelaku begal seksual tadi. Oke, saya mau terima telepon yang sudah tersambung dengan kita ya. Saya akan coba menyapa Ibu, saya sebutkan namanya ya, Ibu Ipung dari Bali. Selamat malam Ibu Ipung. Ya, malam Mbak Balkis. Baik, Ibu Ipung, silakan Ibu berbagi apa yang mungkin menjadi pengalaman Ibu Ipung. Iya, mungkin ini baru seumur hidup saya harus menahan hampir sekitar puluhan tahun. Saya baru bisa mengungkap ini. Karena selain saya sendiri mengalami juga teman pas saya naik motor, sama juga asisten rumah tangga saya. Saya sendiri mengalami pada saat saya naik satu buah angkutan umum, saya duduk di belakang sebelahnya supir, pas di belakangnya supir itu ada seorang penumpang laki-laki, tiba-tiba mengeluarkan kelaminnya dan langsung sampai. Jujur saya tidak bisa menjelaskan lagi, intinya sampai itu saya langsung bilang sama supir, stop Pak, saya mau turun. Akhirnya saya turun situ, saya lama menenangkan diri sampai saya baru melanjutkan lagi mengambil angkutan yang baru. Terus yang kedua saya mengalami pas depan rumah saya. Nah, pas saya keluar dari depan pintu rumah gerbang saya, pas di depan saya ada tiang listrik. Ada muncul lagi seorang laki-laki mengeluarkan kelamin dia dan melakukan seorang seperti orang onani sampai saya langsung berlari. Itu lama sekali saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Sampai sekarang saya baru berani bercerita. Nah, selang berapa lama lagi saya lagi menumpang membonceng teman saya perempuan, ada yang membegal payudaranya. Saya kejar orang itu sampai saya buka helm saya dan saya pukul kepalanya laki-laki itu. Terus terakhir beberapa 1 bulan yang lalu asisten rumah tangga saya di depan dia juga mengeluarkan alat kelamin sambil melirik kanan kiri dan langsung dengan enaknya dia melakukan onani itu. Jadi hal-hal ini jujur tidak mungkin orang bisa bicara gitu loh Mbak. Ibu, ini kita pertama prihatin ya Bu ya, sudah mau berbagi di Perempuan Bicara, terima kasih telepon secara langsung. Ini 4 kali berarti ya Ibu seumur hidup ya mengalami pelecehan seksual ya? Iya.
benar, sudah menahan benar. bertahun-tahun ya, Ibu tidak berbagi atau melapor bahkan. Begitu ya, Bu ya? Tidak berani berbagi, tidak berani bicara sama siapapun. Oke. Pertanyaannya kenapa Bu tidak berani dan apa yang Ibu lakukan setelahnya? Ya, sa- saya paham hukum bahwa undang-undang payung hukum untuk melindungi kami sebagai perempuan untuk hal-hal seperti itu tidak ada. Kecuali kita disetubuhi, diperkosa, baru itu ada payung hukumnya. Tetapi untuk hal ini tentu tidak sulit, tentu tidak gampang kita memberikan bukti kepada kepolisian, apalagi tidak ada CCTV dan kita tidak tahu orangnya siapa yang akan kita lapori. Paling jika andai kata pun saya lapor polisi, paling juga akan menjadi laporan yang tidak akan ada manfaatnya juga buat kami gitu loh. Hanya mungkin malu aja yang akan kita dapatkan, itulah alasan. Tapi Baik. apa yang saya lakukan akhirnya saya menjadi seorang aktivis hanya untuk seperti itu gitu loh, Mbak. Oke, jadi trauma Ibu sendiri sudah ada waktu belum untuk Ibu juga sembuh dari trauma Ibu atau sampai sekarang pun masih ada terasa begitu traumanya? Kalau trauma saya masih ada, Mbak. Jujur, maaf saya bilang saya tidak bermaksud membenci orang laki, tapi jujur saya mengatakan saya jijik sama laki-laki.